Shalom semua warga kerajaan. Kita memasuki tema yang baru bulan ini, Glorify the King through me. Tapi sebetulnya lebih cocok through us, melalui perwakilannya di atas muka bumi, yaitu eklesianya, gerejanya. Di ayat pokok kita ada dalam Matius 5 ayat 16 yang berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, ya, so shine before men, orang lain, ya, supaya mereka melihat apa? Ini caranya mempermuliakan Tuhan, perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita dipanggil jadi saksinya Tuhan. Dan ayat-ayat selanjutnya diterangkan siapa kita. Banyak orang berkhotbah begini, kita ini harus menjadi garam dan terang. Saya tidak melihat itu ada dalam firman Tuhan. Tuhan membuat pernyataan kepada, sebab ini tidak untuk semua orang. Ini untuk warga kerajaan yang dilahirkan kembali, dipenuhi Roh Kudus. Dan jangan lupa, our God is a God of glory. Tuhan kita, the Lord of glory. Dan Roh Kudus yang di dalam kita dan di antara kita adalah the Spirit of glory. Dan kemuliaannya itu dinyatakan, kamu adalah garam bumi sebetulnya, the salt of the earth. Salt of the earth itu saudaraku bukan cuma membuat subur, ya, seperti pupuk begitu, tetapi lebih daripada itu merubah, bisa merubah yaitu keadaan daripada tanah yang tidak produktif. Kalau Anda sekarang pergi ke daerah Laut Mati, ya, maka apa yang saudara lihat, yang jadinya begitu gersang. Saya pergi pertama kali tahun 86, nggak ada apa-apa di situ, semuanya mati saudaraku. Di sekitar Laut Mati, namanya Laut Mati saudara, ya. Tetapi sekarang begitu subur. Dan saya percaya berdasarkan ayat ini, ya, kita harus berguna saudara. Kamu adalah terang dunia. Terang dunia itu adalah the light of the world. Dunia ini dalam kegelapan. Makin lama makin gelap. Orang tidak tahu dia itu pria atau wanita saudaraku. Namanya sekarang gender dysphoria saudara. Tapi kota yang tertaras gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini adalah kota-kota perlindungan yang disebutkan dalam Alkitab. Ada 6 kota perlindungan. Dan seharusnya gereja Tuhan seperti kota perlindungan itu. Tempat di mereka menemukan yaitu saudaraku keadilan. Di dunia nggak ada keadilan, ya. Apa yang bisa menghalangi kita jadi memuliakan Tuhan? Ayat 15. Orang tidak menyalakan pelita, ya. Ketika kita dilahirkan kembali, maka roh kita yang mati. Pelita itu adalah roh manusia. Roh manusia itu dulu dalam dosa mati. Ketika Roh Kudus datang, kan datang dalam nyala api. Maka pelita itu menyala. Tapi tidak boleh ditaruh di bawah gantang. Gantang itu loh saudaraku, ya. Kehidupan solis life, kehidupan kita, ya. Bios, ya, suhe. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita tentang yaitu kehidupan yang kekal. Zoe saudaraku. Tetapi tidak boleh taruh di bawah gantang. Kalau kehidupan kita lowly, tidak ada orang bisa jadi berkat. Tapi ditaruh di atas kaki Dian. Kaki Dian bukan cuma pelita, tetapi itu adalah kaki Dian, menorah. Dan menorah itu simbol daripada eklesia Tuhan, jemaat Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, pasal pertama misalnya. Nah itu dijelaskan. Dia ada di antara anak manusia, itu ada di antara ketujuh kaki Dian itu. Sehingga menerangi semua orang di mana yang di dalam rumah. Ya saudaraku, tidak semua orang sudah dalam rumahnya Tuhan kan. Hanya keluarga Allah. Demikian hendaknya sekarang terangmu bercahaya di mana? Di depan semua orang. Sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Kita tidak selamatkan karena perbuatan baik. Ketika diselamatkan, kita bisa berbuat baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Glorify the King through our life and good works. God bless you. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, salam kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua dimanapun berada. Kita bersyukur hari ini hari yang luar biasa. Kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kami berdoa saat ini untuk sukacita dari Tuhan turun atas Bapak Ibu Saudara hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan, Allah bertahta di atasnya, mengandung kuasa dan mujizat atas setiap kami yang
menikmati hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan selesainya dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami buka hati kami untuk menyambut kehadiran-Mu Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami. Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Katakan Engkau Yesus. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harap
Sama-sama ada lagu yang lama yang sangat memberkati saya
ketika saya menyerahkan diri kepada Tuhan, ketika saya mulai putus asa, dan ketika rasanya tidak berguna, lagu ini sangat luar biasa untuk kita nikmati bersama-sama. Bersama dengan hamba Tuhan yang bersama dengan saya hari ini, mari bangkit berdiri. Dan juga seluruh pemirsa dimanapun saudara berada yang mengikuti program ini baik di Facebook maupun di YouTube. Saya percaya menit-menit ke depan adalah menit saudara diberkati oleh Tuhan. Mari bersama bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan. Betapa hatiku, amin amin, berterima kasih Yesus, amin. Kau mengasihiku, katakan sama-sama. Kau memilikiku, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkannya. Ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi sama-sama, hanya ini Tuhan. Semuanya nyanyi sama-sama sebagai doa kita. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkannya. Ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk Tuhan yang hebat. Terima kasih untuk Tuhan yang luar biasa, yang mendesain hidup kami untuk memberikan hidup yang terbaik dalam hidup ini. Urapi setiap kami hari ini, biarlah kami mampu memberikan yang terbaik dalam menyembah, dalam melayani, dalam bekerja, dalam bisnis, dalam sekolah, apapun juga yang kami kerjakan. Kami memberikan hidup yang terbaik untuk kemuliaan Raja. Urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada, diurapi khusus ya Tuhan, supaya dengan bahasa yang sederhana setiap kami diberkati dalam menit-menit ke depan. Pemikiran kami diubah, mujizat terjadi dan terobosan terjadi dalam segala bidang dalam hidup ini. Haleluya, katakan sama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya menyambut setiap saudara yang mendengarkan program ini lewat mengikuti acara ini di YouTube maupun di Facebook. Shalom buat saudara dan mujizat buat saudara hari ini. Haleluya. Yesus kita baik dan Yesus kita luar biasa. Dengan singkat kita akan membahas satu kebenaran yang sangat menarik, yaitu your best life now. Hidup yang terbaik sekarang. Rupanya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak mau, Dia tidak suka hidup yang biasa-biasa saja. Saudaraku, tanpa sebuah kualitas yang terbaik. Saudaraku, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam kesetiaan, dalam berumah tangga, pokoknya yang the best. Katakan sama-sama gaspol. Haleluya. Bapak saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya teringat ketika saya masih sekolah SD. Jelek-jelek begini saya pernah sekolah SD. Dan saudaraku, saya hanya sekolah asal-asalan.
SMP juga asal-asalan. Saya seharusnya SD itu nilainya kurang terlalu bagus. Dan saya masuk sekolah SMP. SMP seharusnya tidak masuk SMA negeri. Karena bapak saya tentara waktu itu. Kalau pokoknya anak saya harus masuk di SMP negeri. Kalau tidak, waduh, langsung saudaraku. Yang sekolah asal-asalan, jadinya saudara masuk di SMP negeri. SMP negeri itu biasanya nilai yang terbaik, baru sisanya di sekolah yang lain. Beda dengan Pak Enggi. Pak Enggi bukan asal-asalan. Tidak mau sekolah saudaraku. Orang tuanya pokoknya anaknya pengen berprestasi dan berhasil langsung kerja. Karena beliau lahir di pinggir laut, hidup di laut, makan di laut. Seperti tadi contoh air keran dirasa air laut. Jadi gitu, asin sedikit saudaraku. Nah saudaraku, kita baca bersama-sama rencana Tuhan atas seluruh kehidupan saudara. Saudaraku, 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kata baik-baik diterjemahkan dengan kata prosper, Ren. Yang artinya mendapat cuan, tumbuh dengan subur, punya toko makmur, artinya makmur bebas dari hutang. Yang punya hutang, ngikuti program ini, hutangnya lunas. Yang setuju katakan amin. Dalam bahasa Yunani kata yang pakai adalah audoo, artinya kemakmuran dalam setiap area hidup kita. Spiritual, material, fisikal, emosional, dan terus menerus itu terjadi. Yang setuju katakan amin. Beberapa hari yang lalu, mungkin 5 harian, kenapa saya gampang tensi saudaraku. Pendeta juga bisa marah saudara. Hal yang lihat tidak benar sedikit, rasanya pengen marah. Ambil waktu doa pagi saudara, Tuhan tegur. Saudaraku harus pokoknya saya tidak akan marah hari ini. Karena ada sesuatu yang memang yang tidak sesuai dengan kemauan gitu saudaraku. Saya bersama dengan ngatur banyak orang, tapi akhirnya lolos saudaraku. Bukan karena amplodipin. Keren, bukan karena amplodipin, tapi ya saya setting hati pikiran kita. Makanya Tuhan berkata, tuh saudaraku yang kekasih, aku berdoa engkau baik-baik saja. Saudara, rencana Tuhan dengar baik. Saya sedang tidak berbicara tentang teologi kemakmuran. Setiap saudara bagi orang percaya, tujuan Tuhan, kesimpulan dari bahasa Inggris prosper, bahasa Yunani eudoo, artinya kemakmuran dalam seluruh area hidup kita. Roh saudara makmur, materi saudara makmur, fisik saudara makmur, emosinya makmur. Saudara. Orang konotasinya menerjemahkan beda. Kalau orang sudah punya mobil banyak, rumah banyak, toko banyak, deposito banyak, itu sabar mas. Tunggu dulu. Kalau punya segalanya, uang banyak, rumah banyak, apartemen banyak, dan semua serba banyak, deposito banyak, tapi masih sukaku takut mamaku marah, Anda sedang tidak makmur. Kemakmuran yang dimaksud baik-baik saja adalah adalah komplit. Kalau hari ini sedang mendengarkan khotbah saudara dengan program ini, sudah program ini baik mau YouTube maupun Facebook, dan saudara sedang sakit secara jasmani, tujuan Tuhan belum tersampai, tapi percayalah dalam nama Yesus bahwa oleh bilur Yesus saudara disembuhkan oleh Tuhan secara sempurna. Jadi konsep definisi kemakmuran spiritual, material, fisikal, emosional lengkap. Kadangkala saudaraku dalam hidup pas-pasan, saya selalu posting di di TikTok. Saya punya TikTok namanya Boy WCW. Punya Instagram Boy WCW. Pak Render yang suka ngikuti saya karena dia suka saya, suka sebagai sahabat. Saya selalu posting dengan breakfast pagi saya. Ya kadang roti tawar, kadang dengan madu, saya posting. Pagi adalah sebuah harapan. Jadi saudaraku, baik-baik saja bicara masalah hidup yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kalau masih ada kurang, saudara kaya tapi suka marah, saudara miskin tapi saudara dan sebagainya, datang kepada Tuhan karena idealnya ketika saudara ketemuan makmur rohani, jiwani dan badani. Jangan mau punya utang.
itu berkata, gimana punya utang pendeta? Kebutuhan selalu mendesak. Selesaikan minta Tuhan supaya mujizat Tuhan di bulan ini, di minggu ini akan terselesaikan. Yang setuju katakan amin. Your best life now. Supaya bebas dari penyakit dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan hidup yang terbaik selama saudara hidup dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam sekolah, perkuliahan dan semuanya. Yang pertama saudaraku, saya istilahkan dengan enlarge your vision. Perbesar visimu. Jangan sampai engkau bekerja seperti saudara berjalan di tempat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini yang penting, bagian yang penting adalah perbesarlah visimu. Ada satu ilustrasi saudaraku. Engkau punya Tuhan yang besar, engkau punya Tuhan yang hebat, engkau punya Tuhan yang berkuasa. Apa cerita seorang pemancing saudaraku. Waktu saudara memancing, dan saudara wajan saudara cuma kecil diameternya mungkin aja 10 cm. Saudara mancing ke Pantai Ruah, pantai kami yang terdekat Pantai Ruah. Mancing set, lempar pancing, lempar umpan saudaraku. Dan di situ saudara dapat ikan yang besar. Diameternya 25 meter. Wow, ikan banyak. Mancing mania, oke. Saudara lihat diameter 10 cm wajan saudara, saudara lepaskan kembali. Saudara cari yang di bawah 10 meter. Padahal saudaraku yang pertama, saudara mau pelaku bisnis, saudara bekerja di mana saja, saudara melayani, perbesarlah visimu. Manusia diberikan apa yang disebut dengan daya imajinasi. Sebab kita tidak akan melahirkan. Yang kedua, sebab kita tidak akan melebihi dari apa yang kita lihat atau kita percaya. Saya diajar oleh gembala senior saya dulu, namanya Pak Alex Abraham Tanusa Putra. Bicara masalah iman. Iman yang gede-gede. Pengusaha beriman hal yang besar. Sebab kita tidak akan melebihi dari apa yang kita lihat matamu. Satu saat saya diajak Pak Roni, saya khotbah di Kota Malang. Saya diajak dijemput suami istri Pak, saya Pak Roni Daud Simeon. Pak, kita makan bakso yang paling enak di Asia. Padahal saya tidak terlalu suka bakso. Kemudian diajak siapa Pak Jarot. Ada sekolahnya dulu diserahkan untuk di handle oleh gereja kami yang di Malang. Bangunannya miring saudaraku. Dan berlumut. Pak Roni bisa teriak, wow ini keren sekali. Saya lihat kerennya apa, muridnya tinggal sedikit, bangunnya berlumut. Pak Roni bisa melihat ke depan dengan luar biasa. Makanya kita mesti melatih saudaraku. Makanya saudaraku, kita tidak akan melebihi dari apa yang kita percaya. Mimpi segede-gedenya, mimpi kan gampang. Iya pendeta, saya sudah pernah mimpi, tapi mimpi digigit ular, itu perlu jodoh. Kita harus menciptakan visi, follow your dream. Saudara mesti mimpi yang gede. Membangun gereja juga gede Pak Enggi, bangun rumah juga gede. Haleluya. Karena kita punya Tuhan yang gede. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ajaib, maka kita hidup akan penuh dengan keajaiban. Amin. Coba tulis di status saudara, maupun di status WA saudara, maupun di status Facebook yang untuk program ini, komentar di Facebook maupun YouTube saudaraku. Katakan ini, kalau kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib, maka hidup kita akan penuh keajaiban. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan kokohnya patok-patokmu. Yesaya 54 ayat 2. Yang pertama bisa memberikan hidup yang terbaik. Yang pertama ketika kita bagaimana kita bisa your best life now. Saudaraku, enlarge your business. Perbesar visimu, perbesar mimpimu. Punya mimpi yang gede, punya mimpi yang ajaib. Karena engkau punya Tuhan yang besar. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang kedua, saudaraku, bagaimana bisa memberikan yang terbaik? Kembangkan
mengembangkan citra diri yang sehat. Ada banyak anak-anak Tuhan sudah menjadi orang percaya, tapi gambar dirinya tidak sehat karena pengaruh didikan secara psikologis. Orang tuanya yang terlalu keras, orang tuanya yang terlalu manja, perlakuan yang di masa dia masih anak-anak, saudaraku. Tetapi yang kedua, ketika engkau ada di dalam Kristus, Alkitab saya berkata, barang siapa di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sepobrok apapun masa lalumu, sehina apapun masa lalumu, sebrengsek apapun masa lalumu, saudaraku, ketika engkau percaya Yesus, menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Saudaraku, saya ingin menyadarkan kepada saudara bagaimana mengembangkan citra diri yang sehat. Citra diri yang tidak sehat itu gampang tersinggung, gampang sensi, gampang marah, perlu perhatian, suka marahku, takut mamaku marah. Saudaraku, gampang sekali. Bagaimana Anda bisa memandang hidup Anda? Jadi rupanya saudaraku, hidup ini bukan dari kata orang. Kalau kita hidup dari kata orang, kita akan berubah-ubah. Isu sore, isu dele sore tempe. Yang betul gitu saudara. Jadi orang memandang saudara terserah. Rambut saya berdirikan gini saudaraku, orang bilang masih anak remaja saja. Saya ketemu salah satu toko di sini bukan cepat. Pak Wahyu kelihatan umur 17 tahun. Gara-gara rambut berdiri. Kalau kayak Pak Rainer kan paling, opa-opa 75 tahun kan gitu. Kalau Pak Enggi ya paling 65 gini. Kalau Junto ini ya 95 lah modelnya gitu. Bagaimana Anda memandang hidup Anda itu yang saudaraku itu penting menentukan kesuksesan. Develop your self image. Kembangkan ciri tadi yang sehat. 1 Petrus 2 ayat 9 bilang apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, amin, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasih, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Keren banget saudaraku. Keren banget saudaraku. Bagaimana mengembangkan diri yang sehat. Jangan dari kata orang. Apa kata Tuhan lewat firman Tuhan? Kamu imamat terpilih, imamat rajani, orang yang kudus, umat kamu. Untuk apa? Bukan untuk gosip. Bukan untuk membunuh orang, karakter orang. Tetapi untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang gede. Untuk melepaskan mujizat Tuhan. Jadi saudaraku sadar, katakan sama-sama. Sadar bahwa kita diciptakan sangat istimewa di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi yang kedua, kembangkan citra diri yang sehat. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi yang selanjutnya kita melihat bahwa bagaimana Anda memandang hidup Anda? Yesaya pasal yang ke-43 yang dikatakan, oleh karena engkau berharga, keren man, di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan berbangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yang setuju katakan amin. Saudara tepuk dada, saudara katakan aku berharga di mata Allah. Kalau saudara tidak dihargai di muka bumi, Daud pun pernah mengalami coy. Dia tidak dihargai ketika dicari untuk mengganti raja, mau diurapi. Saudaraku, Daud tertinggal jauh. Sampai tanya, adakah anak yang lain? Yang imut-imut kayak saya baru keluar. Ini dia, itu yang cocok jadi raja itu. Siapapun Anda, latar belakang pun saudara apa, saudara berharga di mata Tuhan. Tulis di status saudara, kita berharga di mata Tuhan. Bagaimana bisa memberikan hidup yang terbaik? Yang selanjutnya adalah temukan kuasa pikiran dan perkataan. Hai Bapak Ibu, Kakak, Ama, Ina. Yang ketiga adalah selain sebelumnya tadi katakan gambar diri yang sehat, temukan kuasa atas pikiran dan perkataan. Para pelaku bisnis kalau pengen mengalami terobosan-terobosan baru dalam bisnismu, temukan kuasa pikiran dan perkataan. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Batasannya hanya dalam pikiran kita. Seorang motivator hebat pernah berkata, siapa itu yang perempuan dari Singapura lagi? Mary Riana. Kalau undang dia lumayan. Tapi undang Mary Wibowo saja.
Saya membuatkan satu sudah contoh gitu saudara. Kenapa? Kita jawabannya sesuai dengan pikiran. Pada kita punya Tuhan yang terobosan terjadi, kita temukan kuasa dalam pikiran dan perkataan. Karena apa kamu pikirkan, apa yang terjadi. Saya bangga dengan gembala kita, Pak Pendeta Timotius Arifin. A successful church planting. Hari ini hampir 350 gereja. Oleh karena itu, letak kedahsyatan dan keajaiban. Karena Tuhan sudah menyerahkan, karena berkata, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Dalam terjemahan lain dikatakan, at hand, ada di tanganmu. Mujizat ada di tanganmu. Bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Dalam terjemahan lain dikatakan, at hand, ada di tangan. Mujizat kuasa kerajaan Allah. Makanya di luar daripada Tuhan, successful bersumber daripada Tuhan. Lewat saudara, lewat tangan saudara. Pelaku bisnis, pengusaha, pendeta-pendeta untuk mengalami terobosan, manajemen yang bagus, strategi yang baru, terobosan yang baru. Ada pikiran, temukan kuasa pikiran dan perkataan. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Kita punya doubles. Kalau saudara berpikir besar, makanya Alkitab kita semua yang baik, semua yang indah, semua yang mulia, semua yang perkasa, semua yang mujizat, pikirkanlah itu dan itu akan terjadi. Dan perkatakan. Kita punya double speaking power, perkataan imam dan raja. Bahasa Jawa bagus Pak Red. Pak Sabdo Pandito Ratu. Kalau Ratu Hamengkubuwono ke-9 berkata A, semua tingkat bawah A. Orang percaya punya double speaking power. Maka aku berikan kunci kerajaan bagimu, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Satu saat saudaraku, beberapa 3 tahun yang lalu, setiap saya melewat ke Pantai Ruah, di sebelah tanah ada di lahan kosong, saya bilang gini, seandainya bisa ada tanah kecil saja, saya bisa bangun villa. Dan habis khotbah capek, saya istirahat di sana satu hari sudah balik ke kota. Saudara, ada satu diakan kita berkata, setelah 3 tahun, Pak Pendeta, mau tanah tapi kecil di pinggir pantai, di dekat pantai, 100 meter dari pantai. Loh, di mana? Rupanya seperti apa yang saya perkatakan 3 tahun yang lalu setiap lewat daerah itu. Saudaraku, hati-hati dengan perkataan kita, men. Akan terjadi. Memang saya agak salah, menyesal, kok kecil gitu saudara. Baik saudaraku, tapi 24 kali 13, lumayan katanya orang-orang. Tapi saudaraku, seandainya kalau ada 5 hektar, mungkin saya berusaha pikir, mungkin saudara tidak jadi pendeta lagi, jadi tuan tanah. Dan sekarang rencananya, tetangga saya juga diaken, dia bilang gini, Pak, saya tabur 100 sak semen untuk memulai bangunan, untuk vilanya. Saudaraku, saya bilang gini sama yang nabur, tidak semua tetangga itu jelek. Tetangga rupanya suka menabur, saya suka. Alkitab berkata, you become what you believe. Engkau akan menjadi apa yang kau percaya, men. Apa yang sedang kau percayai hari ini. Itu yang akan terjadi dalam seluruh kehidupan. Selanjutnya bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Lepaskanlah masa lampau. Saudaraku, Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 4-13. Dia begitu banyak punya masa lalu yang hebat. Tidak perlu dibaca karena panjang. Saudaraku, tetapi saya ingin menyimpulkan apa yang saya sampaikan. Yang keempat adalah lepaskan masa lampau. Orang-orang tua suka cerita, dulu saya kaya raya. Dulu saya pesilat tangguh. Dulu saya sukses. Dulu saya hebat. Bapak saya suka cerita tentang masa lalunya menjadi seorang tentara dan pejuang. Bagaimana tembak Jepang, tembak Belanda dan semuanya. Dia cerita kayak pelajaran PSBB. Dulu. Orang-orang tua suka cerita yang dulu-dulu tentang kesuksesan. Tapi kadangkala kesuksesan yang pertama masa lalu harus disyukuri. Tapi lepaskan masa lalu, karena kalau dulu saudara kaya, saudara sukses, saudara berhasil, tapi sekarang tidak sukses, itu problem. Lupakan kejayaan masa lalu,
karena bisa menghambat pergerakan saudara untuk melangkah. Tetapi yang kedua yang perlu dilepaskan apa? Keburukan masa lalu. Pak Renner punya masa lalu yang kurang bagus. Pak Hengki juga kurang bagus. Saya sedikit bagus. Tentunya saudaraku nakal. Nakalnya ya biasa, kalau saya yang lain mereka ya luar biasa. Tapi perlu dilepaskan, kenapa? Bisa dihantui, traumatis, masa lalu berbahaya. Saya punya teman pendeta di Surabaya, pendeta Daniel Yanwar. Dia naik mobil saudaraku, belajar mobil, nabrak bus. Trauma beberapa tahun, sehingga yang nyetir harus istrinya. Tapi sekarang sudah melepaskan masa lampau. Pak Engki pernah belajar mobil, masih belum bisa. Nabrak set, kamarnya hampir habis. Tapi untung tidak trauma. Nggak ketakutan dalam hadirat Tuhan dan sembuh, sekarang sudah jago jadi pembalap. Saudaraku, Inul Daratista bilang masa lalu, biarlah masa lalu. Jadi biarkan menjadi masa lalu menjadi saudaraku, dan perlu dilepaskan karena kesuksesan masa lalu, kesalahan masa lalu, traumatis masa lalu perlu dilupakan supaya saudara bisa melihat sesuatu yang lebih dahsyat yang Tuhan sedang rencanakan atas seluruh kehidupan kita. Amin, 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 amin. Haleluya. Tapi yang selanjutnya, yang orang tidak suka, saudaraku, dalam kehidupan ini, orang paling tidak suka ngalami yang namanya suffering, penderitaan, tantangan, dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana supaya saudara dan saya bisa memberikan hidup yang terbaik? Temukan kekuatan di balik tantangan. Saya ulang-ulang saudaraku, orang-orang China di Cina, dan rumputnya Taiwan, tidak ada huruf krisis. Yang ada hanya opportunity. Kalau ada tantangan, kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, bersikap yang positif, akan terjadi mujizat Tuhan. Alkitab juga mencatat ketika 12 pengintai, yang 10 saudaraku menghindar, takut dengan tantangan. Tapi yang kedua, Yosua dan Kaleb, dia berkata, saya punya Allah yang besar. Tantangan boleh besar, saya punya Tuhan yang lebih besar. Dan saya percaya orang-orang ini akan kita injak-injak, kita makan seperti belalang. Jika ada kesukaran, berarti ada pijakan yang lebih tinggi, coy. Temukan kekuatan di balik tantangan. Jika saudara hari ini dimanapun saudara berada, di bisnis saudara, pelayanan saudara, rumah tangga saudara, sedang mengalami tantangan, itu dipakai oleh Allah sebagai satu kekuatan yang dahsyat untuk saudara naik, supaya hidup yang terbaik Tuhan sediakan. Yesaya 40:29 dikatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau yang pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang-orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Haleluya. Saudaraku, rupanya kita perlu mendeklar, karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita perlu proklamirkan, masalah boleh ada, kesulitan boleh ada, struggle boleh ada, tantangan boleh ada. Engkau punya Tuhan yang besar. Saya ingatkan, begitu berkata pendeta, saya sedang ada di rumah sakit. Saya divonis gagal ginjal. Saya punya teman namanya Doni Laka Besi. 1 minggu harus cuci darah 3 kali. Tapi dia punya semangat yang hebat. Selalu kontak saya. Sekarang tinggal seminggu 2 kali. Waktu itu kita kongko di satu mall di Bali. Dan dia cerita luar biasa. Dan saudaraku, yang menarik, dia tetap punya semangat. Tantangan sakit penyakit tidak menghalanginya. Dan dia buka gereja. Keren banget. Namanya juga Laka Besi. Kalau Laka Tahu baru mungkin saudaraku yang dikasih itu. Jadi temukan saudaraku yang hari ini sedang mendengarkan program ini, tantangan, kesulitan, dan semuanya. Itu akan dijadikan kekuatan yang dahsyat. Jika kesukaran itu akan menjadi pijakan yang sangat dahsyat di tengah-tengah kita. Bagaimana hidup yang terbaik? Kisah Rasul 20:35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat kepada perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan ada lebih baik lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Jadi yang selanjutnya bagaimana hidup yang terbaik? Memberi, hidup untuk memberi. Kalau saudara pengen bahagia, caranya bukan kongko-kongko di mall, bukan shopping, bukan belanja online, tapi adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Buktikan sendiri tidak percaya. Kemarin 2 hari yang lalu saya harus disuruh Tuhan untuk menabur orang yang sakit, membeli salah satu obat yang mahal harganya. Saya minta peneguhan daripada Tuhan. Dan dalam detik itu saya harus melangkah. Dan saya melepas dengan jumlah yang lumayan bagi seorang pendeta. Saya berbahagia banget. Saya sukacita. Karena memang hukum firman Tuhan. Kalau saudara memberi, saudara dibebaskan dari apa yang namanya kapoi, kepelitan. Saudara merasa bahwa melakukan firman Tuhan dan berbahagia. Coba survei saudara. Orang yang suka memberi, orang yang suka menabur. Saya bersyukur punya mengembalakan jemaat yang hebat. Ketika pendeta bersabda, yuk jalan ini. Mereka semua bergerak. Set. Saudaraku, keren banget. Dewasa di dalam memberi karena dia tahu bukan memberi kepada pendeta, sedang memberi kepada Tuhan dan percaya itu investasi yang sangat luar biasa. Tetapi yang terakhir, bagaimana kita bisa hidup yang terbaik? Your best life now. Yang terakhir adalah pilihlah untuk bersukacita. Choose to be happy. Artinya hidup ini adalah sebuah pilihan. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Life is a choice, man. Hidup adalah pilihan, kau pilih berduka, lu pilih bersuka, ada di tanganmu. Sikap akan menentukan berkat datang atau kutuk. Ini pagi, serius nih. Sikap akan menentukan berkat datang atau kutuk. Kalau bersukacita, saudaraku, Alkitab berkata bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Bersukacita senantiasa. Hidup yang terbaik. Tapi Pak, mana mungkin saya bisa bersukacita? Pilih untuk bersukacita. Makanya Alkitab berkata bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan, Tuhan mau saudara hidup baik-baik saja, makmur, rohani, jasmani, jiwani dan semuanya. Rahasianya apa saudaraku? Perbesar visimu. Mimpilah yang besar. Yang kedua, kembangkan citra diri yang baik dan citra diri yang sehat. Yang keempat saudara, yang ketiga saudaraku yang dikasihi Tuhan, temukan kuasa pikiran dan perkataan. Pikiran yang positif, pikiran yang mujizat, pikiran yang mulai diperkatakan seperti yang saya saksikan tadi saudaraku. Tetapi yang ketiga, lepaskan masa lalumu, baik kesukses maupun kegagalan. Dan juga temukan kekuatan di balik tantangan. Di balik tantangan ada mujizat, semakin besar tantangan, semakin mujizat itu akan terjadi. Hidup untuk memberi, menabur, karena investasi yang tidak akan dimakan oleh ngangat. Tetapi yang ketujuh, yang terakhir, pilihlah untuk bersukacita. Life is a choice. Sikap akan menentukan berkat datang atau kutuk yang datang. Ketika bersukacita, Tuhan memberikan yang terbaik. Bangkit berdiri bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Mujizatnya. Mari angkat tangan saudara bersama-sama dan saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Bapa yang penuh dengan kuasa, Bapa yang punya tujuan atas kami, yaitu hidup yang mengalami prosperity atas seluruh umat-Mu, siapapun kami, hadir dalam hidup kami. Biarlah hamba-Mu berdoa Tuhan, hidup yang terbaik yang disediakan Tuhan itu terjadi.
Dengan apa yang kami sampaikan hari betul-betul kami sebagai orang-orang percaya bisa mengalami, melakukan apa yang disebut dengan your best life now. Hidup yang terbaik sekarang. Ialah surga terbuka dan kami berbuah lebat, mengalami mujizat, mengalami pertolongan, mengalami pertumbuhan, mengalami pemulihan, mengalami keberhasilan dalam pelayanan, bisnis, rumah tangga, dan sekolah. Hamba mau lepaskan berkat Tuhan. Minggu ini menjadi minggu di mana kuasa Allah dinyatakan secara sempurna dan surga terbuka menyertai dengan mujizatnya atas seluruh umatmu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tiba saatnya untuk meneguhkan kebenaran firman Tuhan. Untuk mendapatkan hidup yang terbaik yang sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Supaya semua yang kita rindukan di minggu ini, di bulan ini, di masa-masa mendatang. Menjadi kenyataan secara luar biasa. Prosperity, rohani, jiwani, badani. Ambil roti yang ada di tangan kananmu dimanapun saudara berada. Yang sedang di rumah mengikuti program ini. Angkat di atas kepalamu. Firman Tuhan berkata, jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, maka minta apa saja akan diberikan kepadamu. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang ambil cawan yang berisi anggur. Lepaskan masa lalu kita yang menjadi penghalang sebuah terobosan dan hidup yang terbaik. Angkat di atas kepalamu. Saya sering katakan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni jika kita datang dan mengaku kepada Tuhan. Yang merah akan menjadi putih. Demikianlah firman Tuhan. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu ini sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari buka tangan bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, sama-sama. Ku bersyukur sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari buka tangan untuk menerima berkat Tuhan. Minggu ini adalah minggu perlindungan bagi kami. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu mujizat bagi setiap kami. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah semua yang terbaik akan terjadi atas kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Katakan sama-sama. Amin. God bless you all.